kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai Ketua MPK SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Saya Aulia Putri Ramadhani dari kelas PM2. Saya Dedenaya Hamidah dari kelas 10 PM2. Saya Abdia Laila Rain Nazni dari kelas 10 PM2. Saya Ayudu Julianti dari 10 PM2. Saya Trisna Zulfila Biba dari kelas 10 PM2. Saya Tiara Permatahati dari 10 PM2. Dan di samping kita ada... Halo semua, perkenalkan nama aku Delia Mutiasari dari 11 AKL 3. Jadi di sini kita akan mewawancarai Ketua MPK dari siapa? Kak Delia. Kak Delia. Ini kayaknya agak ribet ya, dia over gitu. A few moments later. Oke Kak, aku izin bertanya ya. Sejak kapan sih kakak minat bergabung dalam organisasi MPK ini? Sejak pas aku kelas 11 itu tuh aku kayak ngerasa aku pengen deh keluar dari kehidupan aku yang dulu kan aku kehidupannya itu kayak cuma punya teman kayak gitu-gitu aja nih, kayak nggak punya teman banyak. Terus aku nyoba kayak apa aku join organisasi ya kayak biar punya teman yang banyak, terus juga belajar caranya berkomunikasi sama banyak orang, berbeda pendapat sama banyak orang, terus kayak ngerasa diri kita tuh jadi lebih tanggung jawab gitu. Jadinya aku kayak pengen mengubah diri aku yang sebelumnya kayak gini jadi kayak sekarang gitu. Apa sih yang bikin kakak tertarik menjadi ketua organisasi MPK ini? Aku bilang gak tertarik gimana? Oh my god. Enggak lah, bercanda. Kalau dibilang tertarik ya itu kayak karena aku pengen merubah diri aku yang dulu jadi diri aku yang lebih baik lagi. Bukan lebih baik sih, lebih berani lah mencoba hal-hal yang baru gitu. Gimana sih sistem pemilihan ketua dan wakil MPK menurut kakak? Waktu di angkatan aku ya, angkatan 28 itu sistemnya itu dipilih sama seluruh warga sekolah. Jadi kayak demokrasi gitu kan, kayak pemilu. Tapi kalau di angkatan-angkatan sebelumnya itu beda. Oke. Di angkatan aku kayak gitu. Oke. Bagaimana sih perasaan kakak saat terpilih menjadi ketua MPK? Sebenarnya perasaan aku tuh jujur ya, aku tuh nggak nyangka banget teman-teman pas kepilih jadi kayak ketua MPK. Kayak ngerasa nggak nyangka banget nih kita bisa dipilih sama semua warga sekolah gitu. Tapi kakak sebelumnya udah pernah belum SMP ngikutin organisasi kayak gitu? Belum pernah. Iya, belum pernah. Makanya pas aku daftar terus kepilih jadi paslon, terus kan dipilih nih sama semua warga sekolah, terus menang gitu. Kayak aku nggak nyangka kayak kok bisa gitu, kayak mungkin emang udah takdirnya juga gitu kita kepilih dan udah dipercayai sama semua warga sekolah. Kakak bisa nggak sebutin struktur organisasi MPK itu ada apa aja? Ketua itu ada aku, Delia. Wakil ketua itu ada Kak Kansa. Terus kepala sekretaris ada Kak April. Wakil sekretaris ada Bianca. Kegiatan apa aja sih yang dilakuin sama MPK? Kegiatannya pasti kita tuh kayak kan MPK itu mengevaluasi kinerja OSIS, mengawasi gitu-gitu. Jadi setiap OSIS ada program baru ataupun apa itu kita juga ikut mengawasi dan terjun langsung sama OSIS bareng gitu. Oke. Bagaimana sih cara kakak membagi waktu kegiatan MPK dengan pembelajaran di sekolah? Nah, kebetulan kan aku PKL ya, bukan belajar yang di sekolah KBM gitu. Ya. Biasanya sih kalau aku PKL kan aku masuk jam 9 ya teman-teman, enggak jam setengah 9. Pulangnya itu maghrib. Biasanya kalau aku bagi waktu sama MPK itu, kalau misalnya ada rapat dadakan, aku biasanya gunain setelah habis maghrib aku rapat kalau bener-bener urgent banget gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa di hari itu juga, biasanya aku gunain itu weekend kayak Sabtu atau pun Minggu gitu. Jadi kalau misalkan hari-hari sekolah itu agak sulit gitu ya, Iya, Kak? agak sulit. Iya, Pak. Jika salah satu murid melanggar peraturan yang ada di MPK, menurut kakak apa sih yang bakalan kakak lakuin untuk anak itu? Kan kita punya ADART nih. ADART itu kan kayak sebuah peraturan di dalam sebuah organisasi. Nah itu ditulis juga tuh kayak kewajibannya. Kalau misalnya dia melanggar kewajibannya itu bakal dikenain sanksi. Misalnya pertama nih dia melanggar ini, itu pertama pasti kita tegur dulu dong. Kalau misalnya ditegur kita nggak mempan, kita kasih surat peringatan. Misalnya masih nggak mempan, sampai akhirnya dia bisa dikeluarin. Kalau benar-benar dia melanggar apa yang fatal banget. Sekarang aku yang nanya Kak, saya langkah apa yang kakak lakuin agar siswa dan siswa dinamika taat dalam peraturan? Langkah-langkahnya pasti kita punya di setiap sekolah punya buku tata tertib ya. Nah itu kan biasanya ada anggota OSIS yang suka jaga di depan gerbang nggak sih? Iya. Nah itu salah satu langkahnya juga kayak OSIS MPK itu tertibkan
siswa itu dengan cara misalnya kayak kalian nggak pakai jemput, itu di depan gerbang pasti udah dicatat kan nama kalian. Iya, ada kayak gitu sih. Strategi apa yang diperlakukan dalam membangun kerjasama tim yang kompak, Kak? Nih menurut aku pribadi tuh kalau membangun tim kerjasama yang kompak itu kalian tuh pertama dapat dulu nih chemistry-nya, pendekatan sama tim kalian nih kayak gimana, kita deketin diri satu sama lain, kayak iya jangan miskomunikasi benar, terus juga kayak saling percaya, intinya kalian saling percaya nih, kayak gue percaya nih sama lo gini gitu, karena kalau kita nggak percaya sama orang aja itu bikin orang kayak ngerasa ngapain gue aja nggak percaya sama dia gitu. Berarti saling percaya. Komunikasinya juga harus oke. Tantangan apa yang Anda hadapi selama menjadi ketua MPK? Tantangannya ya paling ini sih menurut aku ya, ngebagi waktunya kadang emang sulit. Iya. Terus kadang juga kalau ada anggota-anggota itu yang males ataupun kayak kurang komunikasi, pasti kita bakal terus evaluasi terus nih. Terus menurut aku juga sebuah tantangan sih. Pengalaman apa yang Kakak dapat menjadi ketua MPK? Banyak nih pengalaman ya, kayak kita dapat mencoba banyak hal baru yang tadinya kita nggak tahu nih, kita harus ternyata kayak gini gitu, di sekolah tuh ternyata organisasi kayak gini. Terus habis itu kita punya teman banyak, ternyata sifatnya ABC gitu kan, beda-beda. Bagaimana cara Kakak memotivasi anggota organisasi lain yang kurang aktif? Cara memotivasinya gini, pertama pasti tanya dulu nih kenapa, kalau misalnya dia tuh nggak aktifnya tuh kenapa dulu, faktor kenapa gitu. Kalau misalnya ternyata banyak faktornya, kita bisa bilang kayak yang mau masuk organisasi itu banyak, nggak cuman dia gitu, dan dia salah satu orang yang lolos terpilih. Padahal di luaran sana banyak yang nggak lolos nih di step ke masuk ke organisasi. Kenapa dia menyanyiakan hal itu? Padahal banyak orang di sana tuh pengen ada di posisi dia. Itu mungkin bisa ngebangun rasa semangat dia lagi. Apa suka duka yang Kakak dapatkan di organisasi MPK? Banyak ya pasti ya, Kak? Banyak Banyak banget ini. Banyak banget nih. Dukanya paling kayak kalau kita join organisasi ya kita kayak jadi punya keluarga baru sih, keluarga baru gitu kan. Terus jadi punya jiwa kepemimpinannya ada gitu kan. Habis itu punya banyak teman, habis itu punya banyak pengalaman, terus wawasan yang luas kayak gitu juga. Kalau dukanya mungkin kayak nggak ada liburnya sih kadang. Capek nggak sih? Ya, capek pasti ada, tapi kan jangan nyerah gitu. Capek pasti ada setiap manusia. Apa yang Kakak harapkan dari pengalaman Kakak di organisasi MPK ini? Yang aku harapkan Iya. untuk 29. Iya. Dan semoga di tahun-tahun aku selanjutnya MPK bakal lebih maju lagi, lebih berkembang, lebih baiklah daripada angkatan aku gitu. Semoga ya, Kak. Lebih kreatif gitu ya Kak. Berapa lama jabatan menjadi ketua MPK? 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 periode benar. Jadi setiap tahun itu emang ganti-ganti ketua MPK gitu ya, Kak? Iya. Apa berat menjadi ketua organisasi MPK, Kak? Berat. Kalau dibilang berat pasti berat, tapi kalau selama kita ngejalaninnya enjoy, biasa aja, dibawa santai aja, pasti gampang kok ngejalaninnya. Kalau kita juga dapat dukungan dari banyak orang gitu sih, gampang kok teman-teman. Coba Kakak sebutkan kesan dan pesan Kakak saat menjadi ketua MPK. Kesan-pesannya? Ya. Kesannya sih jujur aku ngerasa kayak bingung gitu jadinya. Pesan-pesannya, karena aku juga baru ngejabat itu kan 2 bulanan ya, kalau nggak salah, ya 2 bulanan. Kesannya mungkin aku ngerasa kayak seru, jujur join organisasi itu seru banget, kayak punya banyak teman, terus kayak jiwa kepemimpinan kita dilatih gitu-gitu. Mungkin pesan aku kayak jangan sampailah kita di organisasi ini miskomunikasi ataupun malah jadi berantem gara-gara berbeda pendapat. Terus cuekan gitu juga jangan ya Kak. Pesan aku jangan sampai kayak gitu. Terus buat angkatan-angkatan nanti selanjutnya mungkin pesan aku juga tetaplah dibangun komunikasi MPK-nya, terus dijaga kekeluargaannya, terus MPK jauh lebih berkembang dan lebih baik. Ini segitu ya, Kak? Udah. Udah terasa ya, cepet banget ya, Kak? Nggak terasa gitu ya, Kak, ngobrol sama kita asik gak sih, Kak? Asik banget. Asikin aja nggak sih? Asikin. Jadi segitu aja wawancara kita bersama kayak Delia. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama teman-teman.